Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah yang ulun rahmati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati pian-pian sekalian. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa beribadah hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau atau ajaran baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang ulun cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang mana kita sekarang berada pada kehidupan ini, yang tentunya kita sekarang untuk melakukan atau mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan kita di kemudian hari atau di hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengarungi kehidupan ini, maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tidak luput dari ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik cobaan itu merupakan kebaikan atau cobaan tersebut merupakan keburukan bagi kita. Maka sebagai seorang yang beriman, maka kita meyakini bahwasannya setiap di dalam kehidupan kita tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwasannya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita bisa melalui proses ujian tersebut dengan sabar dan dengan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah adalah orang-orang yang akan memperoleh hasil yang lulus atau memperoleh kebahagiaan di kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Baik orang tersebut orang kaya, baik orang tersebut orang miskin, baik orang tersebut orang sehat, baik orang tersebut masih muda ataupun sudah tua, anak-anak, maka pasti mereka akan merasakan kematian. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini bisa kita mengambil pelajaran yang mana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Kata beliau, kami menguji kamu wahai manusia terkadang dengan bencana, terkadang dengan kesenangan, agar kami bisa melihat mana hamba-hamba Allah yang bersyukur, mana hamba-hamba Allah yang ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain pada surah Al-Mulk Allah juga berfirman, ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian mana di antara kalian orang yang paling baik amalnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah menegaskan bahwasannya yang menjadi tolak ukur seorang hamba ketika dia mendapatkan ujian adalah yang mana yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling ikhlas amalnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwasannya musibah, bencana yang sekarang baik yang ada di daerah kita sendiri ataupun yang ada di provinsi lain seperti saudara-saudara kita yang sekarang ada di Sulawesi ataupun di daerah-daerah yang lain, longsor dan segala macamnya. Yakinilah dengan keimanan kita, dengan akidah kita yang benar, bahwasannya ini semua Allah turunkan musibah ini adalah dengan izinnya atau dengan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain pada surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidnih wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku turunkan suatu musibah kecuali atas izinnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah, suatu bencana kecuali atas izinnya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan bagi orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri petunjuk kepada hatinya. Artinya, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasannya musibah,
berupa banjir, berupa gempa, tanah longsor. Mereka meyakini bahwasannya ini tiada lain adalah atas kuasa Allah. Dia meyakini bahwasannya ini adalah telah ditakdirkan Allah jauh-jauh hari di dalam Lauhul Mahfuz. Maka ketika dia meyakini bahwasannya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ridho dan tentunya akan menghasilkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut diberikan petunjuk, dia dengan bersabar atas ujian ini, atas cobaan ini, atas musibah ini. Dan begitu dia bersabar, maka tentunya dia akan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mengenai suatu perkara di dalam urusan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril muslim inna amrahu lahu khair." Sungguh menakjubkan segala sesuatu urusan seorang mukmin, karena seluruh urusan mereka itu bernilai kebaikan. Ketika mereka mendapatkan suatu kenikmatan, mereka bersyukur, maka akan bernilai kebaikan bagi mereka. Ketika mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mereka senangi, kemudian mereka sabar, mereka bersabar, maka itu juga akan bernilai kebaikan bagi mereka. Jadi ada perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Suatu musibah, suatu bencana Allah bisa turunkan di suatu desa, di suatu daerah, entah itu orang beriman ataupun tidak beriman. Perbedaannya adalah bagaimana sikap dari orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Perbedaannya bagaimana sikap orang yang keimanan mereka benar. Perbedaannya tentang bagaimana kesempurnaan keimanan seseorang. Maka ketika seseorang beriman, ketika orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendapati suatu musibah, maka dia akan bersabar dan tentunya dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Inilah yang membedakan antara sikap orang yang tidak beriman kepada Allah ketika mendapatkan suatu musibah dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapatkan suatu musibah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di saat-saat yang seperti ini, maka marilah kita kembali kepada ajaran Allah dan kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena dengan keimanan kita dan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, serulah, jawablah ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kalian, dan juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kalian, maka datangilah. Karena di balik perintah Allah, di balik ketaatan kepada Allah, di balik kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemaslahatan bagi kita. Maka di kesempatan-kesempatan yang seperti ini adalah kesempatan bagi kita di masa-masa yang seperti ini, wabah pandemi masih belum berakhir, maka kesempatan bagi kita untuk kembali kepada ajaran Allah
dan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita kembali kepada ajaran Allah dan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya Allah akan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan kita, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Kemudian juga pada ayat yang sebelumnya yang tadi ulun sebutkan, summa ilaina turja'un. Ketika seseorang meyakini bahwasannya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Maka kesempatan bagi kita ketika kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalulah meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu taubat bagi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya sangat luas. Dan Allah sangat mencintai seorang hamba yang senantiasa bertaubat kepadanya, tentunya dengan taubat sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanah." Dan bertaubatlah kalian kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kesenangan ila ajalim musamma. Maka ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di balik musibah ini, kita meyakini bahwasannya bisa jadi Allah turunkan musibah ini dikarenakan dosa-dosa kita. Oleh karenanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidaklah Allah turunkan suatu bala atau wabah kecuali dengan dosa. Wa ma dufi'a anhu illa bitaubah. Dan tidak adalah penangkal yang paling mujarab atau penangkal yang paling terbaik adalah kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat yang kedua, yang pertama tadi adalah agar kita kembali kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah agar kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertaubat, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari bala ataupun musibah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sekarang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah banjir ataupun musibah-musibah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hikmah yang bisa kita ambil dari musibah ini. Yang pertama adalah kita senantiasa mengedepankan husnuzan kita, prasangka baik kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala bersama prasangka hambanya. Maka tidak boleh bagi kita berprasangka buruk atas musibah ini. Kita mengatakan waliyadzubillah, kita sudah sholat, kita sudah melakukan ketaatan, kenapa Allah Subhanahu wa taala masih turunkan musibah? Ya. Maka jawabannya adalah kita kembali kepada prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin bagi kita terlihat musibah tersebut adalah buruk, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak. Misalkan ada suatu cerita ya dari kawan-kawan ya, karena ulun kemarin pas ada banjir tuh pas kebetulan mudik ke Jakarta. Jadi pas balik ya alhamdulillah sudah ya. Banyak yang ulun ketika berbicara atau berbicara sama tetangga ya, sama kawan-kawan ya, ada sesuatu yang ternyata banyak di daerah-daerah yang ya, sampai saat ini masih kena wabah, kena musibah banjir. Banyak daerah-daerah sebenarnya ada kesempatan emas bagi kita untuk menebar kebaikan. Ya. Seperti ada sebagian di daerah yang musolahnya hancur, Al-Quran hancur. Apa? Ya, kesiram banjir. Maka di situ ada peluang bagi kita untuk menebar kebaikan. Ya. Seperti sekarang ada yang wakaf Quran, kemudian bahkan ada yang menjadikan tempatnya posko. Di situ ada hikmah-hikmah yang lain, bahwasannya seorang mukmin itu selalu peka terhadap mukmin yang lainnya. Ya, ini juga ada hikmah bagi kita semuanya. Yang mungkin selama ini ya sesama tetangganya agak jauh, bahkan ada yang ulun lihat di suatu desa cuma satu rumah saja yang tidak tenggelam. Akhirnya satu desa itu satu berapa puluh kakak ditampung di rumah beliau. Ini juga sesuatu yang sebelum-sebelumnya tidak bisa, yang tidak kita duga-duga. Maka banyak hikmah yang bisa kita petik dari musibah ini. Tinggal kita kembali bagaimana kita menyikapinya, dan juga ya kita memberikan sumbangsi bagi kaum muslimin, baik berupa harta kita, tenaga kita, ataupun mungkin dengan doa. Kita doakan mereka diberikan kesabaran, dan juga kita doakan mereka agar segera Allah surutkan ya. Tidak lain sudah, hanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, tidak begitu terlalu panjang, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan datangnya dari kami pribadi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.